Halo semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Angelika Yunus dengan NIM 71 2021 293. Saya dari kelompok 5 dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 5 akan membahas materi dengan judul Jalan Ketiga, Penemuan Kembali Pengetahuan akan Allah yang Hilang dalam Kejatuhan. Materi kali ini memang agak sulit untuk dimengerti, tapi sangat menarik jika kita memiliki kemauan untuk mengkaji materi ini lebih dalam. Dan saya harap teman-teman semua bisa mengerti dengan penjelasan yang akan kami berikan. Terima kasih. Pembahasan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kejadian 3 ayat 4. Maksud dari ayat ini yaitu kita diajarkan untuk senantiasa selalu berpegang teguh pada Tuhan. Janganlah kita percaya akan hal dunia ini, karena kita tidak tahu dunia ini sangat jahat. Jadi percayalah kepada pengertianmu sendiri, percaya akan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa selalu bersama kita di segala dalam pencobaan yang kita hadapi ataupun tentang. Setiap kita memiliki rasa keingintahuan akan sesuatu, bisa dilihat dari apa yang benar dan salahnya. Bagaimana kita bisa tahu tentang perkembangan dalam melahirkan suatu kemampuan yang bisa kita kontribusikan kepada banyak orang lewat kasih karunia? Kita ingin tahu bagaimana perkembangan sejak kita dilahirkan sampai sekarang juga. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat ini. Ilmu pengetahuan pada dulunya, pada masa abad ke-8 tidak boleh dipertebarluaskan hanya sampai pada atas plafon gereja. Ketika masa pencerahan itu datang, ilmu pengetahuan bisa dikembangkan dan bisa diperkembangkan pemikiran-pemikiran orang lain yang kritis kepada banyak orang pada masa itu, yang disebut dengan pada masa pencerahan. Dan kita mengerti akan perkembangan kasih karunia kepada Tuhan dalam aspek kehidupan rohani yang mendalam. Kita juga menganggap bahwa pengetahuan akan hilang dalam kejatuhan. Dalam artinya adalah arti kehidupan rohani kembali untuk bisa kita kendalikan. Baik teman-teman, pada bagian ini saya akan menjelaskan 5 perkembangan penting. Perkembangan yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan Alkitab, yang dimana pada perkembangan ini Alkitab pada dahulunya disebut sebagai pengetahuan yang berasal dari gerakan monarki, yaitu yang artinya gerakan yang hanya dikuasai dan dipegang oleh satu orang penguasa. Lalu perkembangan penting yang kedua ialah pengetahuan dan penemuan perspektif yang mendalam. Perkembangan yang ketiga yang menarik adalah munculnya para perempuan yang mengajar dan menganjurkan persekutuan dengan Allah di dalam gereja. Perkembangan penting lainnya ialah yang keempat, mengubah tujuan pembentukan kerohanian. Perkembangan kelima yaitu yang terakhir ialah tumbuhnya perhatian dalam pendidikan dan pembinaan publik secara umum. Pada di bagian ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran tentang Aquinas. Pemikiran Aquinas lebih merujuk pada pemikiran yang mendorong setiap orang untuk dapat menemukan Allah melalui kasih dari bertumbuh dengan iman kepercayaan. Namun akan tetapi banyak orang yang melakukan dosa sehingga tantangan sering kita hadapi. Namun akibatnya kita mengalami jatuh dan tidak ada harapan untuk kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Aquinas juga mengajarkan kita untuk tetap berada di pemikiran yang bersih dan tidak terjerumus kepada dosa, dan menjalin kasih terhadap sesama yang ada di sekitar kita.
Jadi, dari pemikiran aku ini dapat kita simpulkan bahwa doa merupakan suatu bentuk keadilan kita untuk mempersembahkan diri kepada Tuhan melalui ibadah secara sungguh-sungguh yang kita jalani dan melalui tindakan yang kita praktekkan dan kita buat di dalam Yesus. Kesalahan yang mengalahkan doa. Ada 3 kesalahan yang mengalahkan doa. Yang pertama, mempercayai bahwa dunia ini berjalan secara mandiri dari Allah. Yang kedua, mempercayai bahwa segala sesuatu itu telah ditetapkan. Dan yang ketiga, mempercayai bahwa Allah itu berubah-ubah pikiran. Melalui doa, kita dapat berbincang dan mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Doa yang kita sampaikan kepada Tuhan akan membuat hati, jiwa, serta pikiran kita menjadi tenang. Dan Allah sendiri tidak akan pernah lupa akan kita, umatnya. Maka untuk itu, kita pun harus sadar dan dapat membenahi diri kita. Selanjutnya adalah Martin Luther, tentang bertumbuh dalam kemerdekaan kasih Allah. Ada 6 poin penting yang bisa dibahas dari bagian ini. Yang pertama, Tuhan selalu memberi jalan keluar bagi semua umatnya, yaitu yang bagi yang percaya dan mau mengikuti segala perintah serta aturan Allah. Yang kedua, kehidupan Kristen adalah kasih yang datang dari hati nurani manusia. Yang ketiga, pada dasarnya Allah menciptakan kita, yaitu manusia, untuk bersekutu dengan Allah dalam persekutuan orang kudus. Yang keempat, puncak karya Martin Luther tentang teologi salib, yaitu mengatakan bahwa satu-satunya pendekatan untuk memperoleh pengetahuan tentang Allah hanya terdapat dalam salib. Oleh sebab itu, salib menjadi simbol sentral kekristenan dan menjadi perwujudan bagi peran sengsara dalam pengetahuan kita akan Allah. Yang kelima, Luther ada menekankan 3 alasan mengapa kita harus berdoa. Yang pertama, Allah ingin kita berdoa. Yang kedua, Allah berjanji akan mendengarkan doa kita. Yang ketiga, doa menguatkan kita melawan segala pencobaan yang ada. Dan poin yang keenam, yaitu poin yang terakhir dari bagian ini, Luther mengutamakan doa Bapa kami, yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Luther juga menghentikan pemanggilan untuk para santo ketika dalam berdoa, dengan menonjolkan peran tunggal Yesus Kristus sebagai perantara kita dengan Allah. Jadi, perantara kita dengan Allah itu sebenarnya Yesus Kristus, bukan para santo, menurut Martin Luther. Sehingga akhirnya oleh imanlah kita masuk ke dalam anugerah Allah. Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Ivana Caroline Siombing dengan NIM 71-2021-024. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi dan respon, yaitu menurut Martin Luther. Martin Luther seorang tokoh yang mengeluarkan 95 dalil dan dikenal tentang pernyataannya atas 5 sola atau 5 reformasi, yaitu yang pertama, dibenarkan oleh iman atau disebut dengan sola fide. Yang kedua, hanya Alkitab sebagai dasar atau disebut dengan sola scriptural. Yang ketiga, keselamatan hanya oleh anugerah atau disebut dengan sola gratia. Yang keempat, keselamatan hanya di dalam Kristus, disebut dengan sola Christo. Yang kelima, segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Allah, disebut dengan sola Deo Gloria. Selanjutnya mengenai dari pendapat John Calvin, yaitu mengenal Allah dan mengenal diri sendiri. Ada 3 sumber untuk mengetahui tentang Allah. Sumber pertama yaitu dapat kita ketahui dari kepekaan batin tentang Allah, yang berasal dari diri kita yang diciptakan dalam gambarnya atau serupa dengan Allah sendiri. Yang kedua, alam semesta memberikan kesaksian kepada Allah yang mencerminkan kemuliaannya. Yang ketiga atau yang terakhir, pengenalan Allah melalui Alkitab yang dicantumkan oleh firman ilahi dan Allah. Terima kasih. Baik, sini saya akan menjelaskan bagaimana pengetahuan Aci, yaitu tentang karya Roh Kudus yang mendukung ke abstrak Alkitab yang pengenalan akan Allah dan menerima keselamatan oleh Kristus. Calvin juga menegaskan mengenal Allah dengan benar harus melalui Roh Kudus yang meneguhkan pengenalan kita akan Allah dalam konteks pembacaan Alkitab. Dan juga hukum Taurat
dan anugerah. Kalian pernah percaya Kristus sebagai guru hati dan penciptaan, imam yang menjadi penebus manusia, sehingga umum Taurat tidak dapat menebus kita. Kepentingan puncak dan dasar kita adalah menampung harapan agung Allah untuk semua orang yang menjelaskan tanggung jawab seseorang secara pribadi, sehingga kita menyadarkan kebutuhan kita Kristus sebagai dijelaskan dalam Injil. Nah, dan peran tersebut menjadi panggilan bagi orang Kristen dalam berkarya dan berkontribusi untuk pekerjaan Allah dalam dunia ini. Dan peran gereja yaitu peran gereja itu bagi orang Kristen itu belajar untuk mengenal, mengasihi dan baik Allah maupun sesamanya. Gereja sebagai salah satu institusi yang tepat bagi Allah untuk bertujuan sebagai orang ke dalam imam kepada Kristus, melihat mereka bertumbuh dalam Kristus, mewartakan firman Allah, dan melaksanakan disiplin, menyiapkan kepemimpinan umat Allah dan melayani secara sakramen-sakramennya. Sekian presentasi kelompok kami. Saya berharap teman-teman semuanya bisa mengerti dan mencerna materi ini dengan baik. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.